Karena kalau tadi kembali pada tujuan zakat itu apa sih sebetulnya? Tujuan zakat fitrah itu kan sebetulnya agar ketika hari raya Idul Fitri tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak makan. Kan hari raya itu harusnya semua orang bergembira. Semua orang tuh harusnya senang. Semua orang itu harusnya bahagia gitu. Nah, dengan adanya zakat fitrah, zakat fitri ini ya sebagai apa? Sebagai bentuk agar mereka itu tidak ada yang nggak makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngobrol Santai Teman Hijrah, ngobrol seru berfaedah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir dan sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri teman-teman. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ada kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan mendekati Idul Fitri, yaitu membayar zakat. Nah, insya Allah hari ini kita akan ngobrol santai dengan guru kita membahas seputar zakat ya, dengan Ustadz Samsam Nur Hidayat yang Masya Allah dari episode awal sampai akhir membersamai ngobrol santai bersama teman hijrah. Ustadz, hari ini kita mau ngobrolin tentang zakat ya Ustadz ya, karena ini adalah salah satu kewajiban tentunya bagi kita umat Islam, dan biasanya di Ramadan ini kan orang berbondong-bondong untuk melaksanakan zakat fitrah atau bahasa kitanya mitrah katanya. Pala di fitrahan katanya. udah dijakatin katanya. Nah, kan sekarang itu banyak sekali variasi untuk menunaikan zakat ya. Bisa dengan uang, bisa dengan beras, atau mungkin nggak tahu boleh atau nggak dengan kurma kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang zakat menggunakan apa, kita mungkin akan ngebahas dulu tentang sebenarnya apa tujuan dari zakat itu sendiri gitu. Di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat itu tujuannya untuk apa, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Zakat ini termasuk salah satu di antara rukun Islam ya. Di antara rukun Islam itu kan syahadat, salat, zakat, kemudian puasa. Ya, kemudian haji ya. Apa sih makna zakat itu? Zakat itu kan secara bahasa bermakna mensucikan atau membersihkan. Maka kita mungkin mengenal ada istilah tazkiyatun nafs, artinya mensucikan dan membersihkan jiwa. Betul. Nah, antara tazkiyah dengan zakat itu kan akar katanya sama ya. Zakat apa maknanya? Kenapa zakat itu disebut dengan membersihkan atau mensucikan? Artinya membersihkan atau mensucikan harta kita. Khawatir ada barang yang haram masuk ke dalam harta kita, ada barang yang syubhat masuk ke harta kita gitu ya. Maka kita bersihkan dengan cara apa? Zakat. Nah, zakat itu kan nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu kan harus ada nisab dan ada haul ya. Nisab itu sesuatu yang sudah mencukupi kadarnya, itu sudah pas. Kalau emas misalkan sudah 85 gram dan disimpan selama 1 tahun ya. Kalau misalkan haul itu selama 1 tahunnya itu. Tapi kalau sekarang dengan adanya Idul Fitri atau bulan Ramadan ini, maka ada istilah zakatul fitri, yaitu zakat menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi yang benar itu zakatul fitri atau zakat fitrah nih sana. Lebih cocok zakatul fitri. Kalau kita kan istilahnya zakat fitrah gitu. Zakatul fitri, zakat hari raya Idul Fitri. Gitu. Jadi fitrah itu ada nggak kaitannya sama fitrah? Juga silakan aja sih. Itu kan mungkin istilah lokal gitu. Zakat fitrah. Karena di kita kan gitu biasanya. Pak, badai mitrah gitu. Kalau di kampung-kampung kayak gitu. Jadi begitu ya, zakat fitrah untuk begitu mensucikan ya. Untuk mensucikan. Nah, kalau berarti kalau zakatul fitri itu untuk mensucikan jasad kita atau badan kita itu gimana, San? Iya, mensucikan setiap individu kita, jasad kita, ruh kita gitu ya. Nah, itu salah satu di antara tujuannya. Dan ya, berapa ukurannya kalau zakatul fitri atau zakat fitrah yang kita keluarkan itu? Yaitu sebanyak berapa? Satu sok ya. Satu sok itu 4 mud. Iya. Satu sok itu 4 mud.
Cuman dikonversi ke dalam hitungan kita, ya kurang lebih kalau kehitungan liter itu kan kadang beda-beda ya. Betul. Tiap kadang ada yang 2,5 liter katanya, ada yang 3,5 liter gitu. Sebaiknya sih ngambil yang paling tinggi, lebih banyak aja lah. Jangan medit-medit. Karena satu so itu ada mud itu ada ukurannya. Jadi ukuran di zaman Nabi itu namanya mud. Walaupun sekarang ada beberapa ustadz yang mempromosikan mud nabawi gitu. Mud yang ini ukurannya sudah tersertifikasi gitu, sama dengan yang digunakan di zaman Nabi. Jadi ketika kita pakai itu juga sekarang nggak apa-apa saja. Dan ya itu lebih bagus, lebih akurat bahkan gitu. Oke. Nah ini juga kan yang mungkin hari ini masih ada orang yang zakatnya nggak mau tetap pakai uang gitu, ingin tetap pakai beras atau misalnya pakai bahan pangan yang lain sebagainya. Nah dari sudut pandang fikih itu sebenarnya dilihat dari sisi keutamaan dan boleh atau tidak bolehnya itu gimana Ustaz? Memang mayoritas ulama ya, jumhur ulama itu berpendapat bahwa zakat fitrah itu hendaknya menggunakan makanan pokok, bahan makanan pokok. Dulu mungkin di Timur Tengah ya, di Jazirah Arab itu makanan pokoknya kurma atau gandum. Sekarang kan mereka kurma juga sepertinya bukan makanan pokok ya, karena ada makanan yang lain kan. Betul. Ada misalkan gandum atau nasi gitu ya, beras gitu ya. Cuman berasnya kan beras disebut dengan beras basmati gitu ya, yang agak panjang-panjang gitu kan. Cuman kalau mereka kan hari ini makannya nggak tiap makan nasi. Kalau kita kan pagi nasi, siang nasi, sore nasi, makan kalau malam nasi lagi. Ya kalau nggak makan nasi belum makan. Kalau di sana kadang pagi-pagi cukup dengan roti yang roti bulat gitu kan. Canai ya, roti canai ya. Kayak gitulah. Roti canai. Itu siangnya nanti baru makan nasi, malamnya baru beda lagi. Jadi nggak tiap makan nasi gitu, nggak tiap makan yang dimakan nasi. Intinya para ulama mengatakan harus makanan pokok gitu. Nah makanan pokok di Indonesia kan mayoritas menggunakan beras. Kalau misalnya yang kayak jagung, berarti ya tapi kan ada gak yang jagung di kita? Mungkin minoritas kali. Minoritas gitu. Mayoritas ini ya. Minoritas. Jadi itu mayoritas ulama mengharuskan dengan makanan pokok. Tapi ada sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, termasuk kalau tidak salah Imam Abu Hanifah itu membolehkan menggunakan uang tunai. Ya, dan ini juga Abu Hanifah mengutip di masa ijtihadnya siapa, Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau menggunakan uang tunai. Kenapa? Karena dirasa maslahatnya lebih besar. Betul. Maslahatnya lebih besar. Karena kalau tadi kembali pada tujuan zakat itu apa sih sebetulnya? Tujuan zakat fitrah itu kan sebetulnya agar ketika hari raya Idul Fitri tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak makan. Kan hari raya itu harusnya semua orang bergembira. Semua orang tuh harusnya senang. Semua orang itu harusnya bahagia gitu. Nah, dengan adanya zakat fitri ini ya sebagai apa? Sebagai bentuk agar mereka itu tidak ada yang nggak makan semuanya ya. Seandainya misalkan satu orang dikasih beras semuanya, beras. Sementara kan kalau zaman dulu mungkin kurma nggak usah dimasak kan, udah matang langsung tinggal dimakan. Iya betul. Ya. Tapi kalau hari ini beras itu kan perlu dimasak berasnya diham-ham gitu kan, nggak mungkin juga kan. Berasnya dimasak, masaknya pakai apa? Harus pakai gas, nanti harus ada lauknya. Betul. Gitu kan. Nah maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan menggunakan uang tunai bin nuqud ya. Dan ini juga ada sebagian ulama Syafi'iyah juga membolehkan demikian gitu dengan nuqud. Kenapa? Karena tadi lihat maslahatnya katanya begitu. Teman-teman, saya mau pakai beras pokoknya agak boleh, ya silahkan. Tapi kalau mau pakai uang ada juga pendapat demikian. Walaupun ini tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi pakai apa? Pakai uang gitu. Baik, jadi intinya kalau kita di masa sekarang memang sudah ada ulama juga yang memperbolehkan untuk menggunakan uang atau misalnya juga menggunakan beras. Dua-duanya insya Allah syah. Yang penting zakat. Yang penting zakat. Yang penting berzakat. Nah, kalaupun untuk besaran itu Ustaz, kita mengacu kepada apa nih standarnya? Apa kalau di Indonesia mungkin ke MUI ya Ustaz ya? Ya MUI dalam hal ini kan ada Baznas kan. Ada Baznas. Baznas. Kalau tidak salah Baznas itu
Ya kadang tiap daerah beda-beda juga ya. Saya sempat baca kurang lebih 45.000. Tapi ada di satu daerah menetapkan 35.000. Nah, ini Ustaz, ada juga menetapkan 50.000 gitu. Karena kayak temennya juga, Anda tanya berapa zakatnya? Anda 30.000 katanya gitu. Iya, iya. Ini nggak tahu loh alam, tapi mungkin kisarannya di antara segitu kali ya, 30 sampai 45.000. Ya, ngeluarin 50.000 kan sebetulnya nggak terlalu berat ya. Iya kan. Makan bakso cuman sekali makan bakso naktir orang tuh. Setahun sekali juga. Setahun sekali juga gitu. Masa buat zakat gak mampu. Iya, apalagi ini kan buat diri kita sendiri ya, menzakati diri kita sendiri. Nah, Ustaz, kalau misalnya keutamaan buat orang yang berzakat itu apa, Ustaz? Ya, salah satunya tadi membersihkan hartanya. Membersihkan harta. Tentu dia melaksanakan perintah Allah. Makanya di zaman Abu Bakar orang yang nggak mau berzakat kan diperangi. Nah gitu. itu dia. Maka ya penting untuk apa? Supaya di antara kemaslahatannya tidak ada ketimpangan di kalangan umat. Oke. Gitu. Jadi memang salah satu hal yang mungkin hari ini kadang kita anggap sepele ya, zakat itu. Terutama zakat mal, edukasi tentang zakat mal itu kan, karena kan kita mikirnya gini, Ustaz, saya mah kan masih belum mencapai nisab gitu kan. Jadi ya udahlah nanti aja zakat malnya. Nah, kalau misalnya kita mau latihan gitu untuk melaksanakan zakat mal, misalnya kayak kita mungkin misalnya punya uangnya 1 juta tapi kita potong 2,5%. Itu kayak gitu gimana? Ya, berarti itu sedekah namanya. Sedekah. Latihan zakat ya. Tapi sifatnya sunnah kan, bukan wajib. Iya, oke. Tapi untuk membiasakan ya. Membiasakan boleh. Masya Allah, bagus. Oke. Baik, itu ya teman-teman obrolan kita seputar zakat fitrah, dan masih ada waktu sampai kita menjelang ini ya Idul Fitri ya untuk melaksanakan intinya zakat jangan fitrah setelah sholat Id. Nah, jadinya sedekah nanti. Sedekah jadi. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya bisa zakatnya jangan ditunda-tunda, lebih baik dari sekarang ya, biar nanti para penyalur zakat juga tidak puyeng nih. Kalau misalnya kita zakatnya pagi-pagi itu kan tiba-tiba ke Amil gitu kan di kampung gitu ya. Atau ke masjid bingung masih nyalirinnya ya. Jadi lebih baik kita tunaikan zakat kita dari sekarang. Dan kalau sekarang kan kita ada kemudahan-kemudahan untuk bertransaksi zakat ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung transfer ke rekening-rekening lembaga yang memang dia menerima dan menyalurkan zakat. Insya Allah zakatnya teman-teman juga bisa disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat tersebut. Gimana Ustaz? Ada lagi nggak pembahasan tentang zakat? Insya Allah tahun depan kita lanjutkan. Oke, baik. Baik, itu tadi bahasan kita seputar zakat. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan zakat, dan mudah-mudahan dengan zakat itu kemudian juga Allah mengangkat derajat kita dan mengangkat orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat tersebut. Karena sekali lagi di antara hikmah yang bisa kita ambil daripada zakat ini adalah selain mensucikan jiwa dan harta kita ya, yaitu kita untuk membantu sesama gitu. Jadi dana zakat ini kita gunakan untuk memberi kepada orang-orang yang memang dia butuh gitu ya. Dia harus kita angkat secara ekonomi dan lain sebagainya. Jadi begitu besar keutamaan kita ketika kita berzakat, teman-teman. Kan dalam Islam itu kan sesama orang beriman itu bersaudara gitu. Nah, salah satu bukti bahwa kita bersaudara dengan saudara-saudara kita yang muslim atau yang beriman adalah dengan menunaikan zakat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan ketemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Pastikan teman-teman semua selalu ikut dan nonton di channel YouTube-nya Teman Hijrah, karena insyaallah akan ada sekali banyak hal yang bermanfaat, yaitu ilmu, motivasi, sharing, passion dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.